masuk ke CV, perlu teman-teman pahami flow proses rekrutmen secara umum. Flow proses rekrutmen ini teman-teman harus pahami terlebih dahulu, jadi teman-teman tahu proses direkrutmen secara nanti pengaruhnya persen. Ya, jadi CV itu memang salah satu penentu kesuksesan kita dalam mencari kerja. Cuma bukan satu-satunya, oke? Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, bahwa teman-teman punya CV yang baik, ya enggak? Kalau teman-teman punya CV yang baik, maka teman-teman itu akan menjadi salah satu dikunci untuk bisa masuk ke dalam gerbang proses rekrutmen. Oke? Ingat, CV itu hanya salah satu kunci pembuka untuk teman-teman bisa masuk ke dalam proses rekrutmen. Ya, kalau secara umum kan kalau kita ngomong proses rekrutmen, ya enggak, itu mulai dari permintaan user, saya nggak perlu jelaskan. Intinya ada kebutuhan. Setelah ada kebutuhan, biasanya itu dicari di dua hal atau di dua jalur. Jalur pertama itu jalur eksternal, mulai dari online search, kemudian pameran kerja, job fair, terus kemudian kita posting di job portal, kita posting di sosial media, baik itu Facebook, LinkedIn, terus kemudian WA, terus kemudian Instagram, dan lain sebagainya. Itu salah satu jalan untuk kita mencari kandidat. Ya, ada jalur yang lain yaitu jalur internal. Jalur internal itu adalah jalur di mana kandidat dicari dari internal perusahaan. Kalau di internal kita biasanya nggak ada hubungannya dengan teman-teman semua. Tapi yang ada hubungannya adalah bagaimana teman-teman itu terjaring di search. Online search ini salah satu fiturnya pencarian kandidat. Ya, banyak, ada yang tahu. Nah, intinya di situ. Jadi, pertama yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman menyebarkan CV atau menempelkan atau meningkatkan probabilitas untuk dibaca oleh rekruter atau perusahaan, itu jalurnya banyak. Oke? Jalurnya apa aja, Pak? Mulai dari yang pertama, job portal. Ya, job portal itu sudah umum, sudah biasa, ada, bener nggak? Teman-teman sudah punya akun, harus punya akun ya, saya bilang harus punya akun yang baik di Jobstreet. Terus kemudian hanya di job portal ya, saya bilang job portal. Job portal itu mulai dari Jobstreet, Jobs ID, Locker ID, Karir.com, Glean, terus kemudian apa lagi ya, beberapa yang lain. Terus kemudian teman-teman harus juga punya akun atau sudah punya akun yang baik di sosial media. Salah satu sosial media yang lagi booming sekarang untuk pencari kerja adalah LinkedIn. Ya, saya harap teman-teman sudah punya dan bagus, punya gambaran profil yang bagus di akun sosial media itu. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman harus menyiapkan CV yang offline. Offline itu adalah ketika butuh kirim email, attachment-nya itu harus sudah oke. Nah, ini yang akan kita bahas salah satunya di sini, ya. Atau kalau teman-teman nanti apply, ya, baik itu offline maupun online, sudah harus ada CV. Oke, itu ya yang pertama yang perlu kita sampaikan. Jadi pandangan teman-teman yang pertama itu jangan sampai hanya bahasanya itu hanya terfokus di satu hal saja. Ingat teman-teman, sekarang itu sudah zaman berubah daripada bapak-bapaknya teman-teman semua. Ya, sudah berbeda. Jalur cari kerja sekarang itu lebih banyak, cuma pesaingnya juga semakin banyak. Oke. Itu yang pertama, harus diluruskan di mindset kita bahwa opportunity-nya banyak, cuma pesaingnya banyak. Jadi diri kita harus dinaikkan kompetensinya, ya. Nah, setelah itu, setelah kita cari ini, ya, kita ada yang namanya seleksi administrasi. Ini pasti ada dan nggak mungkin nggak ada, ya. Yang dilihat apa? Ya tentunya CV teman-teman semua, ya. Setelah Anda lolos, ini masuk gerbang seleksi, maka CV itu sudah tidak jadi patokan utama, ya. CV itu sudah bukan jelek atau tidaknya tampilan CV, konten yang ada di dalam CV, tampilan yang di CV itu sudah tidak menentukan, ya. Konten yang ada di CV itu sudah tidak terlalu signifikan lagi karena Anda sudah masuk. Selanjutnya yang menentukan adalah
kompetensi dalam diri teman-teman semua, mulai dari kecakapan dalam tes tulis, kemampuan dasar, kemudian psikotes, interview, ya enggak, dan lain sebagainya. Ini yang gerbang selanjutnya. Jadi teman-teman jangan hanya fokus bagaimana kita menulis CV yang amazing lah ya, yang great, yang luar biasa, dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu pembuka kita dalam proses rekrutmen. Ingat, selain Anda harus membuat membuat CV yang baik, ketika Anda proses seleksi, Anda harus mempersiapkan diri teman-teman. Jadi, jangan hanya fokus kita membuat sampul yang baik. Kalau kita punya produk itu, jangan hanya berfokus kepada kemasan saja, tapi harus berfokus juga kepada produknya. Jangan sampai ketika orang membeli atau kita sudah diperkenankan untuk mengikuti seleksi, setelah produk itu dibuka dan dimakan, ternyata nggak enak. Ya, itu ada nggak Pak? Banyak. Ya, saya sebagai kurang lebih 10 tahun rekrutmen, yang proses rekrutmen mulai dari perusahaan manufaktur, jasa, pertambangan batu bara, konsultan dan lain sebagainya, itu banyak juga terjadi kekecewaan ketika ternyata apa yang ditulis di CV itu tidak sesuai dengan apa yang dimiliki atau produk di dalamnya. Gitu. Jadi CV-nya bagus, ternyata ketika kita interview tidak mencerminkan kondisi yang ada dalam CV. Akhirnya terjadi kekecewaan, ya. Gitu. Kalau Anda sudah terjadi seperti itu, ada dua hal atau ada dua orang yang rugi. Yang pertama rekruter karena sudah men-sparing waktu, ya nggak, spare waktu untuk proses. Yang kedua teman-teman sendiri, ya. Maksudnya apa teman-teman sendiri? Di situ teman-teman sudah rugi waktu, sudah rugi tenaga, sudah rugi uang mungkin, ya nggak? Gitu. Karena Anda terlalu memperbaiki CV, tapi ketika Anda dilakukan tes, interview, di situ Anda ternyata nggak sekapabel yang ada di CV. Nah, itu poin kedua. Oke, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi, pastikan teman-teman kalau mau memperbaiki CV, maka ingat internalnya teman-teman atau kompetensinya teman-teman semua, ini harus juga di-up. Ya. Cara up-nya apa? Ya banyak caranya, mulai dari Anda mulai baca baca buku, Anda mulai ikut pelatihan, ikut seminar, ya enggak, ikut komunitas, punya mentor, dan lain sebagainya. Di situ Anda punya kesempatan untuk menaikkan kompetensinya teman-teman. Karena apa? Disitulah yang lebih menentukan Anda akan di-hire atau tidak. Oke? Nah, oke. Di sini poin kedua yang perlu saya sampaikan. Jadi, sampai seperti itu. Ya, jadi kita harus berpikir jernih dan realistis bahwa proses yang teman-teman proses pencarian kerja atau kalau teman-teman sudah bekerja kemudian mau menapaki karir, maka internal proses atau kompetensi itu lebih urgent daripada sampulnya teman-teman. Ya enggak? Nah, oke. Dari sini ketika Anda sudah lolos tes, ya, interview, seleksi, kemudian tes kesehatan, baru nanti Anda masuk kerja, ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus next. Nah, bagaimana kalau caranya kita membuat CV yang baik? Nah, kita masuk materinya. Nah, ingat teman-teman, CV itu adalah gambaran dalam diri teman-teman semua yang menggambarkan diri secara utuh. Ya. Tapi, ya ada tapinya nih, CV itu harus menunjukkan kelebihan teman-teman semua. Jadi yang representatif atau yang menggambarkan sesuai dengan jabatan atau target yang teman-teman cari. Contoh, teman-teman maunya pekerjaan yang administratif, ya enggak? Maunya di kantor, di office, ya enggak? Kalau dulu ada jabatan yang sangat-sangat diidam-idamkan, yaitu pekerjaan di banking, ya enggak, di banking,
kemudian di administratif itu zaman saya dulu ya, itu banyak yang mengarah ke situ. Tapi CV yang dicontohkan atau yang ada di konten di dalam itu dikasih prestasi-prestasi yang hubungannya dengan kegiatan eksternal, ya, hubungan dengan masyarakat, dan kemudian proyek-proyek sosial dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan internal dalam proses administratif atau yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut tidak dimunculkan. Sehingga apa? Antara CV dan jabatan yang dituju itu nggak cocok secara konten. Dari situ aja sudah ke-reject. Ya. Jadi pastikan CV Anda adalah representatif dari diri teman-teman semua dari A sampai Z. Ya, cuma yang sesuai dengan jabatan atau lowongan yang teman-teman lamar. Ya, jangan salah sasaran. Anda pengennya berenang, tapi Anda ternyata belajar lari, ya, nggak cocok guys. Ya, nah dalam CV itu gunakan sebaik mungkin untuk menarik perhatian tim rekruter. Nah, CV Anda, ya ini tadi ringkasan tentang diri Anda yang meliputi kontennya biasanya pendidikan, kualifikasi, pengalaman dan lain sebagainya. Ya, CV itu seperti kemasan dalam sebuah produk. Di situ merupakan hal yang dilihat pertama kali oleh customer teman-teman semua. Ya, kalau kita ngomong kemasan sampul, ya, gitu. Meskipun ada pepatah mengatakan jangan menilai sesuatu dari sampulnya, ya. Tapi dalam rekrutmen filosofinya adalah nilailah kandidat dari CV-nya. Nah, itu dia, ya enggak? Ada kan? Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat mengisi CV adalah berisi gambaran mengenai kualifikasi dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar. CV itu, teman-teman, yang dilihat, yang ingin ya, tolong dicatat ya kalau ini ya, boleh. Yang dicatat oleh tim rekruter atau yang dicari oleh rekruter, ya, adalah kualifikasi dan pengalaman. Yang dicari adalah kualifikasi dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan. Ingat teman-teman ya, yang dicari tim rekruter adalah Anda punya kualifikasinya atau tidak. Kualifikasi itu apa? Syarat minimal dalam pekerjaan tersebut. Ya, kualifikasi itu adalah syarat minimal. Kualifikasi itu adalah syarat minimal atau kalau dalam HRD itu ada namanya job requirement. Ya, jadi jabatan A ya, atau kalau kita ngomong gampangnya admin deh, ya enggak, yang teman-teman mungkin sudah punya bayangannya. Admin itu pasti punya yang namanya syarat minimal atau kualifikasi minimal. Apa? Dia harus berpendidikan minimal SMA atau yang bisa ngerti komputer, ya enggak? Terus kemudian tidak buta warna. Kenapa kok tidak buta warna? Kalau nanti membuat slide salah warna nanti buyar semua, ya. Salah membuat pengumuman salah warna buyar. Terus kemudian dia juga tidak boleh apa itu namanya? Dia juga tidak boleh buta huruf. Ya nggak mungkin lah ya buta huruf lah ya. Kalau kita ngomong dia harus punya kecakapan untuk menyusun kata, kemudian kecakapan untuk membuat kalimat yang baik, membuat kata-kata yang baik, itu syarat minimalnya, ya. Atau kita punya syarat minimal harus bisa bahasa Inggris bagi perusahaan yang dia memang multinational company, harus berhubungan dengan bahasa Inggris. Itu namanya syarat minimal, gitu. Ada yang beberapa jabatan, contoh jabatan yang spesifik, staf pajak, ya, atau admin pajak, atau admin accounting, itu punya syarat tambahan.
minimal mereka harus D3 perpajakan, minimal D3 akuntansi, ya kayak gitu. Jadi itu yang namanya kualifikasi pekerjaan, ya. Terus kemudian ada lagi yang mempersyaratkan spesifik, ya nggak? Kalau teman-teman di rumah sakit biasanya kalau nyari bidan pasti yang punya surat tanda register STR atau surat izin praktek dan lain sebagainya. Itu namanya kualifikasi, teman-teman. Ya. Yang selanjutnya yang dicari adalah pengalaman, gitu. Pengalaman biasanya ini berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah levelnya bukan untuk new entry, atau kalau kita bilang pekerjaan yang berhubungan dengan level menengah ke atas, supervisor kah, kemudian kepala bagian kah, manajer kah, dan lain sebagainya. Itu yang mempersyaratkan pengalaman. Tapi biasanya kalau untuk yang non mempersyaratkan pengalaman, biasanya jabatan-jabatan untuk entry level. Nah, di sini teman-teman juga jadi catatan, jangan melamar pekerjaan yang mempersyaratkan pengalaman. Ya, bagi teman-teman yang fresh graduate, yang baru 1 tahun kerja, ya, kalau di situ ditulis syarat minimal pengalaman 3 tahun, ya 2 tahun atau 3 tahun, di posisi yang sama berarti yang dicari adalah staf atau admin yang memang ready to use, ya, siap dipakai dan siap kerja, intinya gitu. Kalau yang dicari di situ tertulis minimal pengalaman 1 tahun atau fresh graduate, itu berarti ke posisi itu tidak mengharuskan jabatan tersebut ready to use. Ya, jadi atasannya siap untuk mendidiknya. Begitu. Meskipun posisinya administrasi atau staf, tapi kalau di kualifikasi jabatannya itu tertulis bahwa jabatan pengalaman yang minimal dipersyaratkan adalah 3 tahun, saya bilang 3 tahun, maka nggak usah ngelamar. Daripada Anda banyak ditolaknya, gitu ya. Karena apa? Biasanya orang dianggap pengalaman itu kalau kerja minimal 2 tahun atau 3 tahun. Kalau 1 tahun biasanya masih belum dianggap berpengalaman, ya, gitu. Nah, atasan saya dulu pertama kali saya berkarir berpesan seperti ini. Kalau kamu bekerja pertama, biar kamu nggak buang-buang waktumu, maka kerjalah minimal 3 tahun. Paling lama, paling cepat, ya nggak, paling cepat adalah 2 tahun. Ya, kenapa kok 2 tahun? Karena dalam pekerjaan itu ada logiknya atau ada logikanya. Ya, logikanya apa? Dalam 1 tahun, teman-teman pasti akan dalam fase yang namanya belajar, betul? Ya, jadi teman-teman pasti akan melewati yang namanya fase belajar. Apalagi bagi teman-teman yang fresh graduate, ya. Gitu. Dalam 1 tahun Anda akan belajar. Di 1 tahun kedua, teman-teman sudah mulai mandiri mengerjakan pekerjaannya tanpa dilakukan supervisi. Ya, di tahun ketiga biasanya teman-teman sudah nggak usah disuruh, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, makanya oleh karena itu biasanya orang itu disebut pengalaman kalau dia sudah 2 tahun atau mengulangi pekerjaannya 2 tahun. Oke, di situ. Maka kembali lagi bagi teman-teman, ini pesan guru saya dulu ya, atau atasan saya dulu. Saya anggap guru karena banyak membimbing saya. Maka teman-teman kalau berkarir pertama, ya kalau bisa, ya kalau Anda sudah ketemu pekerjaan yang dirasa oke, lingkungannya oke, dan kemungkinan untuk belajar Anda bisa cukup tinggi, maka tahan aja. Meskipun di situ godaan gajinya nggak terlalu besar, Anda dapat tawarannya yang gaji naik lebih tinggi, ya naik 1 juta, naik 500.000, ya kalau pesan saya tolak aja. Daripada Anda akan buang-buang waktu, Anda masuk ke lingkungan yang Anda mempunyai opportunity to loss, ya. Jadi kemungkinan untuk Anda gagal. Jadi buang-buang waktu. Oke. Nah, sampai sini oke ya, kualifikasi dan pengalaman. Terus kemudian ditulis secara ringkas dan mudah dibaca. Ya, nggak usah berbelit-belit, nggak usah mengarang novel dan menceritakan diri Anda banyak-banyak. Terus yang
Tiga, harus bisa menjual. Kalau Anda ngobrol dengan teman-teman Anda, pasti akan ngomongin kan gini, CV-mu itu kalau bisa dibuat harus menjual, harus semenarik mungkin, betul nggak? Ya nggak? Nah, yang menjual itu maksudnya apa? Nah, yang menjual itu harus ini teman-teman. Yang menjual itu kita harus punya yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Meskipun ini sebenarnya bahasa untuk jualan produk, ya, tapi ini bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita melamar itu kan kita menjual, betul nggak? Ya. Jadi kalau kita melamar itu kan intinya kan kita jual diri, tanda kutip ya. Sorry ya kalau bahasanya agak nggak enak. Jadi kita melamar itu kan kita menjual diri, teman-teman. Tapi yang kita jual apa? Yang kita jual adalah jasa. Ya, jasa dalam melakukan pekerjaan. Ya, Anda bekerja itu sebenarnya juga jual diri. Tapi jual dirinya adalah jual jasa. Nah, yang kita mau jual apa? Atau kalau dalam CV itu yang menarik itu apa? Kita harus punya yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Yaitu hal yang membedakan produk atau diri Anda ya dari para pesaingnya, sehingga apa? Anda menjadi orang yang spesial. Apa yang bisa dijual, Pak? Apa yang bisa kita tonjolkan menjadi sebuah keunikan? Ya. Nah, karena di sini teman-teman adalah teman-teman fresh graduate, maka kita lihat di sini ada yang namanya ada yang namanya gambar atau diagram ya, gambar kompetensi. Yang dicari orang pasti adalah orang yang berkompeten. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah irisan atau perpaduan dari skill, knowledge, skill, attitude. Knowledge itu berhubungan dengan isi otaknya teman-teman semua. Ya, sorry ya kalau saya ngomongnya nggak pas. Nah, knowledge itu apa yang ada diisi di otaknya, di kepala kita. Ya, attitude itu kita ada yang kita lakukan, ya, yang berhubungan dengan personal diri kita. Yang ketiga itu berhubungan dengan skills. Skills itu lebih banyak diasah atau diakui berdasarkan experience-nya. Ya. Nah, karena ini teman-teman fresh graduate, maka yang dijual adalah dua hal ini, teman-teman. Karena teman-teman juga nggak akan mungkin jual pengalaman. Teman-teman kan belum punya pengalaman ya. Maka yang dijual adalah knowledge, ya. Dalam hal ini pengetahuan spesifik dan technical spesifik, ya. Kalau teman-teman kemarin ada yang di sini mungkin jurusan IT paling gampang. IT itu kan ada teknik-teknik dalam kita menyusun atau kita punya kemampuan dalam teknik-teknik itu. Nah, itu teman-teman harus sampai mendalam. Harus paham, harus bisa melakukan. Ya. Kalau teman-teman di akuntansi, teman-teman harus paham apa itu konten di dalamnya, bagaimana melakukannya. Ya, kalau teman-teman yang di bahasa Inggris harus tahu bagaimana itu dalamnya kontennya dan lain sebagainya, harus bisa ngomong dan lain sebagainya, harus bisa translasi dan lain sebagainya. Bagi teman-teman di psikologi, teman-teman harus tahu knowledge psikologi itu bagaimana, teknik yang diajarkan atau kalau dalam ini kemampuan teknis yang diajarkan, contoh interview, training, psikotes, itu teman-teman harus paham. Kalau hanya sampulnya doang, maka ketika interview Anda teman-teman akan fail. Karena yang dicari knowledge-nya ternyata tidak mumpuni. Gitu. Ya. Itu yang harus dijual. Jadi di CV itu jangan hanya ditulis begini. Kemampuan leadership dikasih bintang 5, kasih bintangnya 4. Ya. Komputer literate, ya enggak? Kasih bintang 5. Microsoft Excel, Microsoft Excel, MS Office, kasih bintang 4, bahasa Inggris, kasih bintang 4. Jangan gitu teman-teman. Teman-teman harus menunjukkan kompetensi teknisnya apa. Kalau di situ teman-teman psikologi, ya ditulis, Anda bisa alat tes apa aja.
ya, mulai dari kognitif tulis apa, kemudian aptitude test tulis. Kalau teman-teman di IT, Anda bisa IT apa aja. Kalau di teman-teman di di teknik industri atau teknik mesin atau teknik elektro, please tulis secara spesifik di situ. Sehingga apa? Rekruter itu tahu, oh ternyata dia bisa ini. Gitulah, itu kita, oh kalau cocok. Kenapa? Pekerjaan itu teman-teman pasti punya yang namanya basic knowledge standar atau basic knowledge minimal yang berhubungan dengan technical skill-nya. Gitu. Bahkan yang kalau kita ngomong kita nyari translator ya atau nyari penerjemah, itu ada tekniknya menerjemahkan ini ke hubungan industri, ke peraturan perusahaan, kemudian nyari penerjemah yang ngerti mesin. Nah, gitu. Jadi itu. Apalagi jurusan-jurusan yang umum ya, pasti ada technical skill khusus yang itu bisa dijual. Ya. Terus kemudian yang Anda bisa jual selanjutnya yaitu attitude Anda. Ini biasanya nanti waktu interview sama waktu psikotes. Ya, kalau ini nggak perlu saya jelaskan lebih panjang. Intinya di situ. Jadi teman-teman harus yang punya namanya USP yang ditampilkan dalam CV teman-teman semua. Terus karena teman-teman ini fresh graduate atau pengalaman masih 1 tahun. Ya, secara pengalaman teman-teman belum menjual atau belum punya, ya, tapi dalam segi knowledge itu Anda pasti sudah punya, ya. Nah, kurang lebih gitu. Oke. Nah, selanjutnya tulislah CV Anda semenarik mungkin. Ya, ingat ya, tulislah semenarik mungkin, tapi harus jujur teman-teman. Ya, CV itu Anda harus jujur nulisnya. Ya, kalau Anda nggak jujur, maka 2 orang yang dirugikan. 1 diri Anda sendiri, yang kedua tim rekruter. Ya, ini pertanyaan langsung kah? Pak Sudung, boleh tanya langsung apa nunggu selesai? Nanti selesai dulu aja, Mas. Jadi kita kasih semuanya, nanti baru kita kasih tanya jawab begitu, Mas. Oke, thank you. Sudah ada yang raise hand soalnya. Sip. Lanjut ya. Jadi teman-teman harus menulisnya harus jujur ya. Jadi harus jujur. Sehingga apa? Ya, interview waktu melihat itu ya, itu memang itu beneran Anda gitu loh. Ya. Jangan sampai ini. Terus yang kedua, kejujuran itu membawa kebaikan, kebohongan itu membawa keburukan. Nah, meskipun nanti Anda jujur kemudian diterima kerja, suatu saat Anda akan kecewa karena kebohongan Anda. Ya, pernah Pak tahu seperti itu? Ya ada, ya hafal mah orang-orang kayak gitu. Ya, jadi Anda harus menegasikan diri Anda dengan bahwa Anda itu adalah calon yang tepat untuk pekerjaan yang ditawarkan. Jadi teman-teman, poin selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah Anda dari sekarang itu harus spesifik mau melamar apa posisinya. Ya, jangan melemparkan jala di kolam yang kita tidak tahu itu ada ikannya atau tidak. Ya, teman-teman harus melemparkan CV teman-teman itu di kolam yang tepat dan dengan ikan yang tepat. Kalau teman-teman kolam jaringnya itu jaring dengan lubang yang kecil, ya cari ikan yang kecil. Ya. Kalau lubangnya besar-besar, cari yang ikannya besar-besar. Selalu ada positif dan negatifnya. Oke. Jadi jangan Anda pokoknya buat CV all you can eat lah, ya enggak? CV all you can eat itu adalah CV yang disebarkan ke semua jabatan, ya, admin masuk, teller masuk, terus kemudian pengawas lapangan masuk, gitu. CV-nya disebar sembarangan, ya jangan, ya. Eman. Ya. Iya, ya, jangan. Karena apa? CV yang Anda buat all you can eat pasti nggak akan menarik jadinya. Karena kalau Anda CV itu Anda buat all you can eat,
atau hanya berlaku untuk semua? Anda pengennya semua jabatan mau ada lamar, ya pasti Anda akan buatnya secara umum, nggak mungkin spesifik. Sehingga apa? Ya CV Anda biasa-biasa saja. Oke, ini contoh formatnya. Kontennya pasti hubungan dengan informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja bagi yang sudah punya pengalaman. Kemudian ini data pendukung, seminar, publikasi, penghargaan, ya. Kemudian keterampilan, pengalaman organisasi, referensi. Nah, ini contohnya. Oke. Kelihatan ini CV-nya siapa? Pak Jokowi. Ya enggak? Oke. Jadi ini salah satu contoh CV ya. Ini saya juga nggak tahu siapa yang buat. Yang jelas saya ambil di internet dan ini menarik ya. Salah satu yang perlu diperhatikan, ini poin-poinnya ya. Yang pertama foto, yang kedua nama. Ini nama ya. Teman-teman pasti ngerti kan namanya masing-masing? Ya. Terus kemudian ini kalau yang ini kotak ini namanya resume singkat, ya. Ini resume singkat. Sorry, saya belum ngetik di sini. Terus kemudian ini data pribadi. Oke, data pribadi dibuat singkat saja karena yang dibutuhkan rekruter itu hanya 3 hal. Nomor HP, alamat email, kemudian alamat rumah. Ya, Anda tempat tinggal di mana? Nomor KTP, terus kemudian jenis kelamin, itu nggak usah ditulis. Menurut saya loh ya, secara pribadi. Karena apa? Di situ sudah kelihatan dari foto Anda. Kecuali Anda fotonya cewek, tapi ternyata cowok. Ya, gitu. Itu yang cukup dituliskan. Jadi singkat saja. Kenapa kok foto ini saya ambil? Karena ini cukup representatif menggambarkan. Terus kemudian di sini juga yang ditulis selanjutnya adalah skills-nya. Ya, bagi teman-teman karena ini fresh graduate, saya bicaranya fresh graduate, maka ini skill-nya tertulis. Ya. Yang ditulis apa? Yang ditulis adalah kemampuan teknikalnya. Ini technical ya. Yang ini personalnya. Oke, semoga saya nggak kecepatan. Jadi yang ditulis adalah 2 dalam skill. Yang pertama kemampuan teknis spesifik yang saya tulis kemarin, yang saya sampaikan tadi. Yang kedua personal. Karena apa? Kalau kita balik di sini bahwa di syarat kompetensi atau syarat minimal pasti ditulis di situ yang bersangkutan itu orangnya apa? Pembelajar kah, pantang menyerah kah, kemudian fast learner kah, atau dia harus bisa leadership kah, gitu dan lain sebagainya. Itu harus ditulis. Ya, hobi ini opsional, tergantung kita tergantung ada atau tidaknya space kalau menurut saya, karena hobi ini so-so saja sih, nggak terlalu urgent, ya. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan, ya di sini edukasi, ini juga harus ada, ya. Yang terakhir yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah di experience bagi teman-teman yang sudah punya experience, ya. Experience itu biasanya berhubungan dengan achievement, begitu. Atau kalau teman-teman di fresh graduate punya di sini pendidikan, ya, bisa dikaitkan di bawahnya experience, ya. Bagi teman-teman yang fresh graduate bisa ditambahi satu lagi, yaitu di sini di experience itu bisa ditulis ditambahi pengalaman organisasi, itu boleh, ya enggak? Karena pengganti experience, ya. Atau pengalaman magang, PKL dan lain sebagainya. Cuma catatannya adalah magangnya teman-teman atau magang jangan hanya ditulis magang di PT A,
Magang di PTB waktunya sampai sekian. Nggak ada keterangan. Di situ Anda magang ngapain aja. Gitu. Bantu fotokopi kah, bantu buat teh kah, ya. Atau Anda dikasih proyek apa. Lah itu tolong ditulis. Ya sama intinya magang ya. Magang itu sebagai pengganti substitusi dari experience. Salah satu yang menggambarkan diri teman-teman semua. Ya. Karena pasti ada magangnya. Kalau teman-teman sebelum skripsi kan masih ada toh PKL toh? Masih ada kan? Nah, itu ditulis aja di sini. Cuma ditulisnya jangan hanya kosongan doang. Anda harus jelaskan. Begitu, ya. Kalau mau ditambahi lagi, jika skripsi Anda cukup mentereng, tanda kutip tidak umum, bisa Anda tuliskan di sini. Ya, kalau itu nggak umum, sesuatu yang menarik, sesuatu yang challenging, dan sesuatu yang menurut kita punya nilai tambah, boleh dimasukkan. Oke, nah dalam hal ini kita mulai bedah masing-masing ya. Foto pribadi, ya, foto pribadi itu ya, foto pribadi. Oke, ini kita menarik. Ya, karena hari ini sebenarnya saya mau upload video tentang bagaimana membuat profil di LinkedIn, tapi karena prosesnya nggak selesai, editingnya hari ini, jadi besok lah insya Allah nanti saya upload di YouTube saya. Jadi foto pribadi itu disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang teman-teman lamar. Ya, saya contohkan 3 bidang yang berbeda. Pertama, berhubungan dengan finansial atau perbankan, banking, dan hospitality. Ya, fotonya itu karakternya adalah perusahaan yang rapi, yang bersih, yang cantik, ganteng, terus kemudian kelihatan kalau di foto itu resmi. Ya. Nah, ini contohnya, ini saya contohkan. Ya, berbeda itu bisa berbeda atau berbanding terbalik dengan teman-teman yang di industri kreatif, di industri fintech, startup. 3 ini lebih mengedepankan kenyamanan, keunikan masing-masing, dan kebebasan. Sehingga apa? Foto CV-nya itu juga boleh macam-macam teman-teman. Lebih casual, lebih santai, itu boleh. Tapi kalau di banking jangan sekali-kali Anda taruh foto CV Anda seperti ini, dibuang itu sama orang rekruternya. Ya enggak? Kecuali wajah Anda sangat cantik. Ya, atau sangat ganteng ya. Kalau biasa-biasa aja dibuang itu sudah, ya enggak? Karena saya punya teman di banking ya, hafal saya rekrutmennya. Oke. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu industri manufaktur, pertambangan, kemudian oil and gas, terus kemudian yang sesuatu berhubungan dengan proses produksi, maka biasanya CV-nya itu lebih apa ya? Nggak terlalu resmi, seresmi di perbankan, harus pakai jas atau blazer enggak. Boleh di sini hanya pakai hem. Nah, karena ini kemarin tadi saya membuat tentang profil di LinkedIn, maka saya contohkan beberapa yang seperti ini. Tapi waktu Anda membuat CV untuk perusahaan manufaktur, jangan pakai ini ya. Kalau ini kan yang sudah ada di dalamnya. Yang cari yang tidak seresmi di sini, ya, tapi juga tidak sesantai yang di startup. Gitu. Ya, kenapa ini saya contohkan? Karena kadang-kadang itu orang-orang itu ya unik-unik ya, namanya juga pelamar ya. Ada yang tahu caranya, ada yang belum tahu caranya. Jadi mereka itu rata-rata kalau anak sekarang mau menunjukkan ke milenialannya sekarang, CV-nya itu agak fotonya santai, padahal yang dilamar itu di bank atau di hotel. Maka Oke, itu yang pertama tentang foto pribadi. Sorry. Nah, saya turunkan lagi. Nah, karena ini santai aja. Terus kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau nama nggak ada catatannya, tulis saja nama, boleh pakai gelar, boleh enggak, terserah, so-so saja, bebas saja, nggak ada note khusus. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah resume singkat. Resume singkat itu
bisa ditaruh di header, boleh, di samping boleh, di bawahnya sini boleh, ya, bebas, nggak ada patokan khusus. Cuma cara menulisnya adalah simple, jelas, padat, jujur, ya. Jadi ditulis saja. Kalau memang Anda pengalaman di S1 kimia, ya Anda di situ tulis saja S1 kimia, bisa melakukan apa, Anda sudah pernah magang di mana, atau punya pengalaman apa, ya. Biasanya berhubungan dengan 3 hal itu aja, gitu, ya. Anda pernah pendidikan, karena kalau kita ngomong fresh graduate itu biasanya tidak ada hubungannya dengan pengalaman, tapi pendidikan. Anda pendidikannya apa, kemudian bisa melakukan apa saja, silakan Anda tulis di situ. Terus yang ketiga, Anda pernah magang atau punya pengalaman apa. Oke, nah di sini 3, ya. Yang selanjutnya, kalau data pribadi, ya kalau yang data pribadi nggak usah banyak-banyak, cukup 3 poin atau 4 poin. 1, nomor HP, karena ini pastikan aktif. Boleh 1, boleh 2, nggak ada larangan. Kalau boleh 2 ya nggak apa-apa, karena kalau 1 di telepon nggak aktif, ada 1-nya. Yang kedua, alamat email, pastikan email aktif, ya. Yang ketiga, alamat rumah, karena posisi rekruter harus tahu Anda itu rumahnya dekat dari perusahaan atau nan jauh di sana, ya. Yang keempat, yang boleh Anda tulis adalah Anda tanggal lahirnya berapa, usia, ya. Karena kalau biasanya fresh graduate, usianya nggak jauh-jauh dari situlah, ya. Kalau fresh graduate SMA paling ya usianya 17, 18, mentok 19. Kalau lulusan D3 paling ya 21, 22, 23. Kalau lulusan S1 mentok paling 23, 24, 25, ya. Kecuali Anda lama kuliah kemudian baru lulus S1, ya, usia Anda bisa 45. Nah, itu beda, oke? Nah, itu. Jadi nggak usah ditulis di situ hobi Anda apa, agama Anda apa, jenis kelamin Anda apa, dan lain sebagainya. Simpel saja. Oke? Karena apa? Nanti kita butuh space lebih banyak di bawahnya. Nah, space yang cukup banyak sebenarnya yang di sini, teman-teman. Gitu. Kalau ada teknik, ada skill khusus, nggak harus format seperti ini ya. Begitu. Anda bisa pakai 3 grading, poor, intermediate, advanced, boleh. Anda pakai bintang boleh, berat boleh, Anda ini boleh. Yang penting di situ menunjukkan bahwa Anda itu levelnya apa untuk technical skill khusus itu atau personal skill itu. Oke, itu catatannya. Ya, kalau perlu Anda kasihkan keterangan boleh. Ya, contoh di situ. Nah, terus kalau hobi ini saya bilang tadi so-so aja ya. Kalau masih ada space silakan dikasih. Kalau nggak ada space nggak usah. Ya, nanti jelaskan waktu interview aja. Interview seharusnya juga nggak akan tanya hobimu apa, itu klise banget. Biasanya ditanyakan kepada kandidat yang cewek cantik, ya nggak? Atau cowok ganteng biasanya. Itu mau silusilnya HRD aja. Nggak usah ditulis mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1. Nggak usah, teman-teman. Cukup tulis 2 terakhir saja. Nah, nulisnya juga sama ya. Anda sekolah di mana? Ya. Kemudian Anda jurusannya apa? Tahun berapa? Tulis saja. Pakai format ini boleh, nggak pakai format ini juga boleh, terserah, bebas saja. Setelah itu di situ ditulis keterangan. Ya, keterangannya apa? Anda boleh minimal paling sedikit adalah Anda di situ konsentrasi apa, IPK-nya berapa. Itu udah minimal banget. Ya. Minim banget. Kalau di situ Anda punya prestasi, silahkan dituliskan. Boleh. Anda punya kuliah, pernah juara 1 lomba taekwondo, ya enggak? Lomba nomor 1 juara lari dari masa lalu, itu ditulis, ya enggak? sorry. Ya, jadi boleh ditulis. Intinya kalau Anda punya prestasi di situ, tulis saja. Ya, meskipun kelasnya hanya kelas mungkin intrakampus, ya, kelasnya mungkin hanya kelasnya fakultas. Bolehlah itu ditulis ya, karena itu bisa menjadi nilai tambah teman-teman, ya, atau juara debat dan lain sebagainya. Tulis saja. Nah, kalau untuk SMA
Sama prinsipnya, Anda ke sekolah di mana, tahun berapa, jurusannya apa, kemudian keterangannya apa. Oke. Nah, seperti itu. Terus, nah yang di bawahnya di sini Anda boleh tambahi, jika Anda punya prestasi di luar dari kegiatan kampus atau kegiatan sekolah, Anda silahkan tuliskan di bawah. Atau Anda pernah juara lomba karya tulis ilmiah, ya. Anda punya lomba apa, menang apa, lomba lari maraton kah, lari dari kejaran mantan kah, dan sebagainya, tulis saja. Oke? Nah, itu. Terus kemudian, ini penting teman-teman, ya, penting karena menjadi unik, ya, menjadi unique value yang sangat menjual, yaitu prestasi Anda. Terus kemudian yang di sini, karena Anda tidak punya pengalaman, Anda tuliskan yang namanya pengalaman organisasi. Ya, di situ jangan tuliskan hanya pengorganisasinya apa, berapa lama jadi apa, tapi silahkan tuliskan Anda di situ berapa lama, kerjanya ngapain aja di organisasi itu, Anda tugasnya apa, itu, ya. Jadi di situ Anda menjelaskan, orang-orang yang membaca juga melihat, oh iya ternyata dia contoh di intrakampus intrakampus untuk videografi atau di robotik atau di debat. Di situ Anda akan tahu, oh ternyata dia sudah pengalaman begini ya. Nah, nanti bisa dilihat. Oke. Terus kemudian kalau Anda juga punya pengalaman organisasi, itu ditulis dan bisa menjadi nilai tambah. Itu. Karena apa? Teman-teman yang punya pengalaman organisasi banyak itu biasanya sudah lebih matang secara psikologis daripada yang dia hanya kuliahnya itu memiliki filosofi 3K. Ini pengalaman pribadi ya kalau yang ini ya. Pengalaman pribadi saya selama 10 tahun. Kalau mahasiswa itu hanya pengalamannya 3K saja, kampus, kantin, kamar kos, ya enggak? Maka biasanya secara bukan psikis ya, secara mental, secara kemampuan dalam mengelola konflik itu biasanya lebih mampu dan lebih survive daripada yang hanya filosofi kuliahnya 3K saja. Kampus, kantin, kamar kos. Ya, itu biasanya lebih ini. Kalau ini hanya pengalaman ya, pengalaman pribadi saya dan beberapa teman saya. Ya, nggak tahu ini sudah ada kajiannya atau enggak, aku nggak ngerti. Yang penting pengalaman saya ya kurang lebih kayak gitu. Ya, merekrut sepinter apapun kalau filosofi kuliahnya dia hanya 3K. Biasanya keterpa masalah di kantor langsung baper, langsung minta resign. Itu biasanya. Ya. Jadi teman-teman harus ini. Nah, sebenarnya yang dicari sekarang oleh perusahaan bagi fresh graduate, poin terpentingnya adalah magang. Atau Anda PKL di situ atau magang. Kalau magang kan biasanya kan kita di luar dari PKL ya. Gitu. Karena ini menjadi poin penting teman-teman, Anda sudah pernah magang di mana aja. Berarti di situ Anda sudah pernah merasakan pengalaman bekerja. Gitu. Jadi Anda nggak akan kaget lagi. Oke, nah itu kurang lebihnya. Nah, ini contohnya. Mungkin teman-teman ada yang contoh CV kayak gini ya. Ini yang contoh simpel, ini yang contoh agak panjang. Kalau ini sudah punya pengalaman kerja, ya. Kalau ini dipotong pengalaman kerjanya, jadinya juga hanya jadi 1 halaman. Oke. Mungkin teman-teman punya CV seperti ini, ya enggak apa-apa sih. Kayak bilang tampilan aja. Ya, tapi kalau andai kata dirubah seperti ini, ya pastinya lebih menarik lah. Ya enggak. Kalau kita produk itu hanya dibungkus plastik putih gitu aja, ya enggak apa-apa. Secara hygiene ya enggak apa-apa. Ya enggak. Cuma secara menariknya ya berbeda lah. Nah, atau seperti ini, ya masih flat-flat aja. Secara konten sudah benar, secara konten, ya. Cuma yang agak unik ya jangan sampai ditulis kayak gini lah. Pengalaman ditulis fresh graduate, yaitu namanya bukan pengalaman guys, ya. Nah,
Oke, bener kan pengalaman pribadi, data. Kenapa? Mohon izin, di screen kami, di layar kami, itu ada abu-abunya dan itu mengganggu banget karena kami nggak bisa lihat secara total, Mas. Sudah kelihatan? Masih Apa nih? Harus dihilangin dulu deh, Mas. Masih nampak, Pak. Sudah? Better sih. Better, Mas. Monggo, Mas. Nah, oke, thank you. Sudah diingatkan. Nah, jadi kayak gini. Kalau jangan konyol lah ya. Ini hanya salah satu contoh konyol saja yang saya tunjukkan. Cuma ya nggak apa-apa lah. Nah, atau yang seperti ini. Ini salah satu dua orang ya. Saya tunjukkan, saya sudah ngomong namanya. Ya, ini yang ngirim CV ke saya minta direview. Oke, saya review. Ini catatannya. Di sini saya kirim note-nya. Gitu kan. Nah, sama seperti teman-teman di sini, kalau ini sudah ada pengalamannya. Yang pertama ini fresh graduate nih. Ya. Kalau Anda mau pertama ya kita komentari ya. Pertama dalam segi foto ya. Kalau foto ya bolehlah serius-serius tapi ya jangan terlalu menyeramkan. Enggak. Gitu ya. Maksudnya ya udah nggak apa-apa sih kalau ini dia melamar kerja. Setelah direview ya alhamdulillah dapat kerjaan ya nggak, meskipun sedikit saya omelin ya, kalau foto itu ya jangan serius-serius amat, senyum dikit apa, jadi rekruter yang melihat itu nggak kaget dan shock ya. Yang kedua, yang di sini pengalaman organisasi dan pelatihannya dia campur lah, lebih baik dipisah, padahal di sini kan sudah cukup banyak nih pengalaman organisasi dan pelatihannya. Oke, pendidikannya saya komentari, nggak usah sampai TK, masa di sini ditulis dari TK kan? SD, SMP, enggak usah, cukup ditulis saja 2, SMA sama university. Di situ dikasih keterangan, ya enggak, biar lebih menarik. Kemudian pengalaman kerjanya, di sini sudah ada pengalaman asisten praktikum, inilah instruktur kah, dan lain sebagainya. Cuma enggak dikasih keterangan, sehingga apa? Tidak menarik jadi bagi rekruter. Yang ngertinya dia ikut pelatihan, udah selesai gitu aja. Tapi apa itu dan lain sebagainya ya enggak jadi nilai tambah. Gitu ya. Terus kemudian ini komentar ya, saya komentari juga. Masa ini anak psikologi kemampuan teknik MS Word, Excel, PowerPoint sama internet. Serius kamu anak psikologi? Gitu ya enggak. Akhirnya di sini juga hanya tertulis tester psikologi. Saya bilang, "Please Jack, kalau kamu mau ini ya ditulislah lebih detail. Kamu bisa apa aja, ya enggak. Kalau di sini Anda bahasa Jepangnya jelek, nggak usah ditulis, malu-maluin malahan, ya, gitu. Ini yang saya sampaikan. Oke, bagi teman-teman yang melihat CV-nya sendiri-sendiri atau membayangkan CV-nya ya silakan mulai dikoreksi masing-masing, ya. Kontak, ya. Kalau kontak, saya bilang, kamu dikepoin sama rekruter, ya enggak? Dilihatin Facebookmu, Twittermu, Line-mu, ya enggak? Jangan-jangan nanti kalau kamu punya status alay diketawain sama tim rekruter, nggak jadi juga kamu di-hire akhirnya. Gitu. Jadi yang ditampilkan teman-teman sekali lagi untuk kontak itu cukup telepon, email ya. Kemudian kalau sekarang ada yang agak ngetren itu di LinkedIn, itu boleh ditampilkan. Ya karena di situ pasti statusnya status profesional ya. Kalau Instagram, Facebook, Twitter, Line nggak usah ditampilkan, ya. Saran saya nih, nggak usah ditampilkan. Karena apa? Emang HRD-nya mau stalking situ, ya nggak juga kali. Ya pasti mempermudah ini Mas ya, mempermudah rekrutmen untuk ngecek ini siapa gitu ya. Iyalah. Jangan-jangan malah resikonya gini, resiko terburuknya adalah ketika ini Anda kandidat yang mau dipilih, karena Anda membuka pintu untuk stalking, ya HRD-nya akhirnya stalking, lihat status Facebook Anda, dan ternyata pas Anda update status terlalu alay, ya enggak, atau terlalu nggak cocok dengan value perusahaan, nggak jadilah Anda direkrut, teman-teman. Ya, jadi please agak bijak dan rasional. Oke. Nah, terus kemudian kalau secara pribadi saya bilang ya udah lanjutin aja lah, rapopo, ya enggak, udah bener kok. Gitu ya. Nah ini moto nggak apa-apa, ini nggak apa-apa.
Anda kasih nama, kasih titel boleh, nggak dikasih titel juga boleh. Ya, kalau yang ini saya bilang kebanyakan ambil aja beberapa yang paling representatif, tapi di situ dijelasin. Nah, saya bilang kalau pengalaman kerja sebagai MT, pasti Anda punya proyek kan? Gitu. Jangan dituliskan seperti ini, melakukan analisa lapangan, improvisasi untuk meningkatkan kinerja divisi produksi, QC, maintenance dalam upaya meningkatkan volume produksi, peningkatan mutu dan efisiensi kerja. Ini kan kayak superhero saya bilang. Ya gantilah yang lebih spesifik lagi. Anda proyeknya apa? Gitu. Sama minimal kayak yang ini. Nah, ini kan enak ada poin-poinnya. Super Pak. Si rekruter juga membaca poin-poinnya enak. Ini juga enak. Ya. Nah, kalau ini magang, tulis aja di situ magang, tapi magangnya magang apa? Gitu. Kalau ini sudah pendidikan sudah cukup, organisasi cukup. Udah saya kasih komentar. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat CV, ya, kalau kita mau buat format kayak gini nih, ya, sekarang itu kan sudah pilihannya dua. Anda mau buat offline kayak gini, ini offline nih, settingan offline, ya, ini settingan online. Nah, caranya Anda bisa kunjungin beberapa, ya, ini yang biasa dipakai orang-orang, Resume.io, Jeti, kemudian bikin CV online. Ini juga, ini kalau ini Indonesia, ini luar. Yang biasa saya pakai dan saya rekomendasikan yaitu Canva. Karena apa? Canva itu selain gratis, ya meskipun ada akun premiumnya mereka, cuma akun gratis itu sudah mencukupi untuk kita membuat CV. Ya, gitu. Ini sudah cukup bagi saya. Gitu. Sudah bagus lah. Dan CV kalau bisa jangan terlalu alay ya. Mana ya? Oh, saya nggak lampirkan. Nah, atau membuat CV yang online gitu. Yang offline. Offline itu ya paling gampang pakai MS Office, ya baik itu Word atau PowerPoint. Paling gampang sih PowerPoint kalau bagi saya. Tinggal tempel, desain, kasih kotak-kotak, kasih warna, selesai urusan. Gitu. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, saya tekankan kembali, kalau Anda belum berpengalaman, maka Anda harus meningkatkan kompetensi yang ada muncul di sini. Ini aja yang paling gampang. Ya, experience Anda harus tingkatkan. Ya, kalau Anda punya ijazah, ya teman-teman, kalau teman-teman sudah lulus ijazah S1, ya, berapapun nilainya, itu hanya jadi basic requirement perusahaan. Ya. Tapi yang menjadi kelebihan, yaitu ketika Anda banyak punya kegiatan yang meningkatkan kompetensi. Contoh, Anda ikut seminar, pelatihan, punya sertifikat pelatihan tersebut. Nah, itu jadi nilai tambah, teman-teman. Gitu. Kalau Anda di IQ, mohon maaf ya, ini hanya saya mengkomentari teman-teman saya yang IQ-nya 4,9, ya enggak? Karena saya dulu IQ-nya enggak banyak, cuma 3,4, ya enggak? Kok IQ, sorry, IPK, sorry. Nah, yang IPK-nya itu hampir sempurna, cuma dalam kegiatan kampusnya mereka rata-rata memiliki filosofi 3K. Kampus, kantin, kamar kos. Ya, bagi seperti orang-orang yang seperti saya itu nggak betah dengan filosofi 3K itu. Karena apa? Ya selain karena saya dulu punya keharusan untuk menghidupi biaya pribadi, ya, tapi juga saya disarankan pada waktu itu, ya alhamdulillah sih, saya tahun 2008 atau 2009, saya dikasih kesempatan diajak teman saya untuk ikut seminarnya Pak Tung di Semwaringin pada waktu itu. Ya, jadi pada waktu Pak Tung masih botak tuh, yang enggak, sekarang kan udah penuh rambutnya. Jadi waktu masih botak, beliau masih awal-awal dari BCA, itu juga samper mau seminar, dan sarannya begini, seminar karirnya, bagi kalian yang masih kuliah, banyak-banyaklah pengalaman.
Gitu. Ya boleh magang, boleh organisasi, jangan hanya filosofi 3K katanya gitu. Makanya saya meskipun secara nilai nggak terlalu bagus, cuma kalau dari pengalaman ya boleh diadu.